Assalamualaikum, balik lagi di cerita absurd. Pernah kepikiran gak sih kalau benda yang kita lihat tiap hari, ya lampu lalu lintas, itu ternyata punya kisah asal-usul yang heroik dan absurd abis? Siap-siap ya, karena kita bakal ngebongkar cerita di balik 3 warna yang ngatur jalanan kita semua. Oke, kita coba putar waktu balik ya, ke awal abad 20. Coba bayangin jalanan kota waktu itu. Di satu sisi ada mobil-mobil pertama yang suaranya berisik, ngebul. Di sisi lain ada delman yang jalannya santai banget. Terus mereka semua ketemu di perempatan yang sama. Kira-kira apa yang bisa salah? Jawabannya banyak banget. Beneran, setiap perempatan itu udah kayak panggung komedi tapi tragis. Nggak ada aturan yang jelas, mobil ngerem mendadak, kuda-kudanya kaget, terus pejalan kaki lari-larian buat nyelamatin diri. Ini bukan cuma macet biasa loh, ini kekacauan total. Nah, di tengah-tengah simfoni klakson sama ringkikan kuda ini, dunia tuh butuh banget pahlawan. Seseorang yang punya ide cemerlang buat ngatasin kegilaan ini. Dan kayak di semua cerita-cerita keren, pahlawan itu muncul di saat yang paling gak disangka-sangka. Yuk, kita bedah dulu akar masalahnya. Jadi, sistem lalu lintas zaman dulu itu ternyata punya satu kelemahan yang fatal banget. Jadi gini, lampu lalu lintas tuh sebenarnya udah ada, tapi versinya, ya ampun, primitif banget. Cuma ada 2 perintah. Hijau, artinya ya jalan, dan merah, artinya berhenti. Masalah terbesarnya di mana? Pergantian dari hijau ke merahnya itu instan, tiba-tiba, nggak ada peringatan sama sekali. Nah, kebayangkan jadinya gimana? Pengemudi harus injak rem sekencang-kencangnya. Kuda-kuda jadi bingung dan panik. Kecelakaan di perempatan jalan udah jadi tontonan sehari-hari. Benar-benar kayak simfoni tabrakan dan senggolan setiap hari. Wah, ini harus diubah sih. Dan disinilah pahlawan kita naik ke panggung, namanya Gareth Morgan. Dan ceritanya ini jadi bukti kalau inovasi terbesar itu sering datang dari tempat yang paling kita nggak duga. Gareth Morgan ini adalah putra dari mantan budak. Dan pendidikan formalnya cuma sampai kelas 6 SD. Tapi yang keren banget, keterbatasan itu sama sekali nggak bikin semangat belajarnya padam. Dia ini penemu otodidak yang otaknya encer banget. Panggilan untuk beraksi itu datang pas suatu hari dia ngeliat langsung kecelakaan yang parah banget di perempatan. Ngeliat kekacauan itu dengan mata kepalanya sendiri, dia ngerasa nggak bisa diem aja. Dia harus cari solusinya. Solusi yang ditemuin Morgan itu bukan rumus yang ribet atau teknologi canggih. Malah sebaliknya, idenya itu sederhana banget, elegan. Sampai-sampai rasanya kayak sihir. Coba deh lihat bedanya. Sistem lama itu dari hijau langsung lompat ke merah. Bahaya banget. Ide jenius Morgan, dia nambahin satu langkah di tengah, lampu kuning. Sebuah jeda, sebuah peringatan, sebuah kesempatan buat semua orang buat siap-siap. Simple tapi mengubah segalanya. Akhirnya di tahun 1923, dia resmi mematenkan penemuannya ini dengan nama sinyal 3 posisi. Inilah cikal bakal lampu kuning yang kita kenal sekarang. Fase peringatan yang ngasih waktu buat pengemudi biar bisa ngerem dengan aman. Terus, seberapa berharga sih ide ini? Wah, berharga banget sampai perusahaan raksasa General Electric mau beli patennya seharga $40.000. Biar kebayang ya, di tahun 1920-an, duit segitu tuh jumlahnya luar biasa gede. Ini bukti nyata betapa pentingnya penemuan dia. Tapi cerita tentang Gareth Morgan tuh nggak berhenti di lampu lalu lintas doang loh. Kejeniusannya buat nyelamatin nyawa orang ternyata lebih luas dari sekedar jalanan kota. Jauh sebelum mikirin lampu lalu lintas, dia udah ngeliat bahaya lain, asap dan gas beracun yang sering ngejebak para pekerja di terowongan atau gedung. Solusinya, dia menciptakan safety hood, semacam alat pelindung pernapasan yang jadi cikal bakalnya masker gas modern. Dan dia tuh bukan cuma penemu di balik meja ya. Pada tahun 1916, pas ada ledakan di terowongan, Morgan pakai penemuannya sendiri dan turun tangan langsung buat nyelamatin para pekerja yang kejebak. Dia ini pahlawan sejati di dalam dan di luar bengkel kerjanya. Oke, sekarang kita tarik ceritanya balik ke zaman sekarang karena warisan Gareth Morgan itu hidup banget di sekitar kita, di setiap perempatan yang kita lewatin. Coba deh pikirin ini, setiap kali kalian lihat lampu kuning nyala, kalian itu sebenarnya lagi ngelihat sebuah monumen hidup. Monumen untuk sebuah ide simpel tapi brilian dari seorang pahlawan yang gak terduga yang bikin dunia kita jadi jauh lebih aman. Dan hebatnya lagi, dia tuh bukan cuma seorang penemu. Morgan juga pengusaha yang sukses, pendiri surat kabar, dan pemimpin komunitas yang aktif banget memperjuangkan kemajuan kaum Afrika Amerika. Benar-benar sosok yang luar biasa deh.
Jadi, ingat ya, jeda singkat dari lampu kuning itu lebih dari sekedar sinyal biasa. Itu adalah simbol kepedulian, simbol dari kecerdasan seorang penemu yang memprioritaskan keselamatan kita semua di atas segalanya. Kisah Gareth Morgan ini jadi bukti nyata kalau ide yang paling sederhana pun bisa punya dampak yang luar biasa. Jadi, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan. Kalau satu jeda kecil aja bisa mengubah dunia, kira-kira ide sederhana apa yang kamu punya? Makasih udah nyimak, sampai jumpa di cerita absurd selanjutnya.